Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan semua, terima kasih atas kehadiran dan kesetiaannya. Walaupun sidangnya tidak jadi, belum jadi ya. Jadi ini adalah permohonan Prapit kita yang ketiga khusus mengenai ganti rugi. Jadi ganti rugi itu dimungkinkan karena pada Prapit pertama kita memenangkan perkara, yaitu mengenai tidak sahnya penggeledahan, penangkapan dan penahanan. Hari ini kita sudah siap untuk bersidang. Unfortunately, turut termohon dalam hal ini Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tidak hadir karena berdasarkan hukum acara harus dipanggil dua kali, ya, tidak boleh cuma satu kali. Maka hakim menunda sidang sampai pekan depan dan mereka akan memanggil lagi secara layak pengadilan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Jadi untuk sementara banyak waktu lah. Tapi ada satu hal yang ingin saya catat sebelum Mas Roy dan kemudian Pak Gafur dulu. Abdul Ghafur, bahwa kami tidak ingin menyerang siapapun, tapi kalau kami dikatakan menunda-nunda, ya kalau dalam fakta hari ini yang menunda itu bukan kita. Nah itu. Penundaan terjadi 1 pekan kemudian karena ketidakhadiran turut termohon dalam hal ini Kejaksaan Negeri yang juga akan menjadi penuntut kalau misalnya masuk perkara pokok. Jadi sekali lagi ya, yang namanya pra-peradilan ini adalah hak. Yang tidak boleh adalah mengulangi permohonan yang sama karena akan nebis in idem. Tapi selama item permohonannya itu berbeda, itu adalah hak. Hak itu bisa kita ambil, bisa tidak. Jadi tidak boleh ada siapapun yang kemudian mengatakan hak itu tidak boleh digunakan dengan prejudice gitu ya. Dengan prejudice mengatakan bahwa mengulur-ngulur waktu, kemudian menghindari pokok perkara dan lain sebagainya. Karena kalau kita bicara perjuangan untuk Mas Roy ya, bagaimana misalnya menyelamatkan dalam tanda kutip Mas Roy dari kriminalisasi, terutama pengenaan pasal 32 ayat 1 dengan ancaman hukuman 8 tahun dan kemudian pasal 35 dengan ancaman hukuman 12 tahun. Maka pra-peradilan ini adalah sarana yang sah, legal untuk memperjuangkan itu sebelum kita masuk pokok perkara. Mereka yang tidak merasakan status tersangka dan kemudian nanti bisa menjadi terdakwa seperti Mas Roy dan kemudian Dr. Tifa sudah menjadi terdakwa, itu enak saja ngomong gitu ya. Tapi coba kalau posisinya diubah, yang jadi tersangka dan calon terdakwanya adalah mereka, saya kira pikirannya juga akan sama. Bagaimana kita melindungi klien kita, ya, kemudian berusaha membela sekuat-kuatnya agar dia bisa dibebaskan karena kami yakin bahwa ini ada kriminalisasi. Soal pembuktian ijazah along with bersamaan. Kalau soalnya nanti masuk pokok perkara, ya kita harapkan juga ada sikap gentleman dari Jokowi untuk hadir di persidangan dan kemudian sama-sama membuktikan dalam tanda kutip. Mas Roy membuktikan bahwa ijazah itu memang palsu sesuai dengan keyakinan dia dan penelitian dia, subject to pastinya. Kemudian dia juga mau dan berani menunjukkan bahwa memang ada ijazah S1-nya. Walaupun saya baru aja mendengar tuh ada orang yang bercerita pada saya yang wah ini bagus juga ceritanya, yang makin menambah keyakinan kita bahwa there must be something wrong dengan ijazah. Begitu ya. Oke. Silakan. Siapa dulu? Mas Ayah dulu. Ya, silakan Bu Ayah. Ibu Soraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hari ini rekan-rekan semua, pers, teman-teman YouTuber semua sudah membersamai kita semua, dan saya selaku salah satu tim advokasi mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya, atas perjuangannya, dan semoga semangat perjuangan ini terus berkibar ya Mas Roy ya. Buat kita semua. Dan betul tadi apa bilang rekan kita bahwa hari ini tertunda. Oke. Nanti akan dilanjutkan dan kita masih terus akan berjuang dan tidak pernah putus semangat juang kita ya Mas Roy ya. Selalu. Yang pasti untuk hari ini agenda kita memang tertunda. Dan nanti kita akan lanjutkan lagi. Siap. Terima kasih Mas. Terima kasih Bu Soraya. Mas Gafur. Mas Yasena dulu. Oh Yasena dulu. Ya ini. Dipanggil Mas kayaknya nggak cocok. Iya, ini. Besar ini kayaknya. Memang orang besar sulit. Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dengan penuh semangat ya hari ini untuk melaksanakan Prapit ketiga terkait dengan masalah rehabilitasi yang ada kaitannya dengan Prapit pertama. Ya, Prapit pertama alhamdulillah Allah melindungi bersama kita.
Dan itu juga di putusan hakim yang mengatakan 14 hari setelah putusan ini silahkan ajukan untuk prapit. Ya. Kami lakukan hari ini, ya. Jadwalnya tadinya tanggal 28, Betul. hari Minggu depan, hari Selasa. Selasa. Ah, ternyata maju, ya, menjadi hari ini hari Rabu. Ya. Alhamdulillah kami hadir, dari pihak termohon juga hadir lengkap. Nah, kami udah siapkan semua berkas. Oh, dengan penuh semangat. Ini kita udah, waduh, luar biasa lah ya. Udah begitu duduk, kita siapkan berkas, legal standing, kita kasihkan semuanya. Kata Pak Hakimnya, oh itu legal standingnya sama ya seperti, ya siap sama yang mulia. Di sebelah juga termohon siap sama. Oh, turut termohon mana? Belum hadir. Kata beliau sudah dipanggil, tapi ternyata belum hadir. Nah, terpaksa harus mengikuti aturan, harus dipanggil 2 kali maksimal. Kalau sudah dipanggil 2 kali maksimal, ya berarti dianggap lewat, kan gitu. Berarti sidang akan dilaksanakan. Dianggap yang bersangkutan hadir, seperti itu aturannya, ya. Dan alhamdulillah sekarang ya jangan sampai ada bunyi ngulur-ngulur waktu lagi. Nggak ada. Siapa yang ngulur waktu? Kita nggak ngulur-ngulur waktu, kita laksanakan sesuai dengan KUHAP. Ya, aturan mainnya seperti itu. Mungkin itu tambahan dari saya karena tidak ada yang perlu disampaikan karena ketuk palunya seperti itu tadi, ya. Yes. Ya, mohon dukungannya, mohon doanya. Semoga kebenaran itu tetap di atas segalanya. Amin. 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Yuk. Oke, ini sebelum Mas Roy ya. Ya, saya ngerti. Terima kasih rekan-rekan media bahwa hari ini kami lagi-lagi menggunakan hak hukum kami sebagai tersangka ya. Jadi kalau ada yang mau mengatakan bahwa Mas Roy ini sudah statusnya sebagai terdakwa, Belum. dan kami selalu men-challenge mana pihak yang mengatakan Mas Roy sebagai terdakwa berarti belum memahami KUHAP dengan sebenar-benarnya gitu. Mas Roy ini statusnya masih sebagai tersangka. Makanya di dalam pasal 158 KUHAP yang baru, permohonan pra peradilan itu statusnya harus diajukan oleh seseorang tersangka, bukan terdakwa ya. Nah, karena Mas Roy ini masih menjadi tersangka, maka kami menggunakan hak hukum kami, yaitu apa? Mengajukan permohonan pra peradilan untuk yang ketiga. Ketiganya berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan pelaksanaan putusan pra peradilan yang pertama, yaitu adanya pertimbangan hakim tunggal pra peradilan di dalam rasio desiden di putusannya bahwa terhadap permohonan ganti kerugian maupun rehabilitasi akibat kesewenang-wenangan penyidik dalam melakukan penangkapan dan penahanan, monggo dimohonkan pada permohonan pra peradilan yang lain dengan tenggang waktu tidak boleh melebihi 14 hari. Dan kami hari ini melaksanakan putusan hakim. Nah. Jadi kami datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini bukan lagi-lagi ingin menunda persidangan ya. Bukan. Karena kalau kami tidak melaksanakan putusan hakim, kami juga nggak patuh juga terhadap hukum gitu ya. Jadi ini tidak ada urusannya dengan framing di luar bahwa ini menunda-nunda persidangan, tetapi kami melaksanakan putusan hakim. Betul. Karena putusan hakim itu asasnya adalah res judicata pro varite habetur, yaitu putusan Harus itu dihormati. dianggap sah dan benar sepanjang belum dibatalkan. Karena putusan pra peradilan ciri khasnya tidak ada upaya banding dan kasasi dan tidak bisa dibatalkan oleh pengadilan di atasnya sehingga sifatnya adalah final and binding. Ya, terakhir dan mengikat. Dan kami laksanakan itu. Hal yang kedua, kami memohonkan ganti kerugian. Ya. Kami memohonkan ganti kerugian dan saya kira teman-teman juga sudah tahu berapa nilainya gitu ya. Dan kami merumuskan nilai ganti kerugian itu para awak media itu berdasarkan aturan perundang-undangan. Bukan berdasarkan kemauan kami sendiri gitu. Ada Karena batasnya. tidak bisa juga kami memohonkan ganti kerugian misalnya 0 rupiah atau 1 rupiah atau 100 rupiah atau 1000 rupiah atau 10.000 rupiah. Itu samanya kan kami menghina pengadilan. Kenapa? Karena persidangan ini dilaksanakan dengan uang negara. Ya. Selama 1 minggu ya 7 hari. Betul, kerja. Dan telah ditunjuk hakimnya, telah ditunjuk panitranya. Masa hanya untuk permohonan 1.000 rupiah atau 10.000 rupiah atau 100.000 rupiah harus dilaksanakan pengadilan Seperti yang ini. mahal seperti ini gitu. Oleh karena itu kami mengajukan nilai itu sesuai dengan batas yang diberikan oleh aturan perundang-undangan dan hitungannya itu sudah sesuai. Ya. Kami tidak mungkin juga mengajukan 1 rupiah gitu. Ya, Itu kan betul. sama aja Kalau kami menghina. Dan yang terakhir mungkin nanti ditambahkan Ya, oleh ya. Mas Rif Siap. secara lebih detail bahwa kalaupun kami pada akhirnya memenangkan pra peradilan untuk permohonan yang ketiga, nilainya itu tidak untuk kepentingan hukum Betul. Mas Roy, tidak untuk juga Bang RH, tidak juga untuk saya, Mbak Soraya, kemudian Pak Yasena, Mbak Jeje, Mbak Asmi dan yang lain. Enggak.
kami akan menggunakan itu untuk kepada pihak-pihak yang berhak menerima. Anggaplah itu semacam ya mungkin sedekah Ya, ya atau semacam hibah Ya. akibat dari salah tangkap betul, kesewenang-wenangan. kesewenang-wenangan ya, bukan salah tangkap, kesewenang-wenangan penyidik dalam menangkap dan menahan Mas Roy. Ya. Saya kira itu Mas Roy Oke, dari saya. Baik. Oke. Ya. Terakhir adalah pengantin. Iya, pengantin. Pada saatnya Ya. kita menuju yang berbahagia. Bintang filmnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya insya Allah tidak akan mengulangi atau menambahkan apa yang sudah disampaikan dengan sangat baik oleh para kuasa hukum saya, mulai dari Mas Refli Harun, Bu Soraya, tadi juga ada Pak Yasena, kemudian terakhir Mas Gafur dan juga ada Bu Lisa dan lain sebagainya. Ya, yang pertama yang kami sampaikan adalah kami sangat serius sebenarnya dalam mengajukan pra peradilan ketiga ini. Bukti kami sangat serius, Pak. Teman-teman juga harus lihat. Tim kami semalam masih sampai jam 12 bahkan lebih dari jam 00 sudah ganti hari, sudah hari ini. Itu masih berada di salah satu stasiun TV. Dan di stasiun TV itu kita juga melihat bagaimana lucunya ya pihak sebelah, bahkan lucunya bekas sahabat saya ya si Omon itu kemudian ya kalau orang mengatakan skornya dia ball positionnya hanya 30% dibandingkan dengan kita ya. Jadi kita bisa lihat bagaimana argumen-argumen yang kita sampaikan dan ternyata boncos sekali apa yang mereka lakukan. Dan artinya apa? Habis dari itu hari pertama ketika pra peradilan kami selaku pemohon itu kamilah yang kemudian akan membacakan permohonan kami apa terhadap termohon dan juga terhadap turut termohon. Jadi kami itu tidak bisa kemudian santai-santai. Hari pertama itu hari kita, baru hari kedua besok itu jawaban dari seharusnya termohon dan juga turut termohon. Kemudian kami juga harus langsung memberikan jawaban hari itu juga, yaitu berupa replik dan juga mereka kemudian duplik. Tapi teman-teman tahu sendiri ya, hakim tunggal yang memimpin ini alhamdulillah sama lagi ya, yaitu Pak I Ketut Darpawan ya. Nah, ini teman-teman nanti bisa melihat apakah putusan dari hakim tunggal ini akan sama seperti yang pertama atau yang kedua kemarin. Kalau beda dengan yang pertama, ini akan menjadi lucu banget ya, karena waktu itu beliaulah yang sebenarnya memberikan kesempatan kepada kami untuk mengajukan ini dalam pra peradilan yang terpisah. Jadi ini bukan kami yang kemudian menunda-nunda ya, kok kami baru sekarang, kok nggak sekalian kemarin. Putusannya itu adalah boleh diajukan secara terpisah dalam waktu 14 hari maksimal. Dan kami sudah melaksanakan itu sesuai dengan putusan pra peradilan yang pertama. Ya, nah itu yang penting. Jadi ini adalah kuasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kami juga tidak mengerti awalnya tanggal 28 Juli yang akan datang hari Selasa. Itu hakimnya kalau tidak salah adalah putri, ya seorang wanita, ya perempuan. Ya, tapi ternyata hakimnya ketika masuk loh sama lagi. Wah, ya udah. Jadi teman-teman nanti akan bisa menilai konsistensi dari hakim itu atau tidak. Itu aja udah, gampang kan? Jadi seharusnya memang konsisten seharusnya. Dan yang kedua atau yang terakhir yang ingin saya sampaikan, tadi sudah disampaikan oleh Mas Gafur dan juga oleh Mas Refli dan juga oleh Bu Soraya dan yang lain bahwa kami sama sekali tidak berkepentingan ekonomi untuk hal ini. Ya, sama sekali tidak. Jadi ini adalah semata-mata untuk mewujudkan hak saja kami. Jadi sama sekali kami tidak mewujudkan ekonomi. Makanya daripada kemudian hasil dari tuntutan itu ganti rugi itu kepada kami, ya itu akan kita sampaikan atau akan kita berikan mohon izin ya kepada yang lebih berkepentingan. Dan cukup pandangan atau gambaran dari hasil itu saya pakai saja di sini. Jadi inilah yang kita dapatkan ya. Keren, jadi ini saya pakai saja. Jadi ini akan menutup semua spekulasi kalau wah itu nanti akan mencari duit, cari rente. Enggak sama sekali. Sudah saya pakai ya gitu. Jadi silahkan kalau hasil itu ada nilai tertentu itu akan disampaikan kepada yang lebih berat. Saya kira itu teman-teman semua ya. Silahkan ditunggu nanti seminggu ke depan untuk pra peradilan. Dan ini juga ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah besok pagi kami akan tetap datang tapi di Jakarta Timur. Ya, kita akan membersamai Dr. Tifa, sahabat saya yang berjuang untuk besok mendengarkan ya putusan sela dari sidang Dr. Tifausia Tiasuma besok pagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Minta tanggapan juga, ini kan dari pihak Pak Jokowi kemarin mengumpulkan teman-teman kuliahnya begitu ya untuk menjelang persidangan nanti, ini seperti apa tanggapannya? Ya lucu aja, tapi kan ada ya bukan aturan ya, ada sebenarnya etika. Saksi itu nggak boleh dikondisikan. Larangan ya. Jadi dan bahkan mereka mengakui loh, ada yang mengakui, saya saya dengar di saat itu mereka, iya kami nanti akan diakomodasi, kemudian kami akan dikasih transport bersama. Lah itu sudah pelanggaran. Mungkin ada komentar yang lain, Mas?
Ya, sebenarnya di dalam hukum acara itu tidak boleh Nggak boleh. mengkondisikan saksi. Heeh. Karena saksi itu adalah sesuatu yang akan dinilai keterangannya. Betul. Nah, di dalam hukum acara tidak boleh kita mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu. Ya. Karena kalau kita mengkondisikan dan mengarahkan saksi dan kemudian terbukti memberikan keterangan palsu, ya artinya yang memberikan keterangan palsu kena, kemudian yang mengarahkan Ya, untuk juga memberikan akan keterangan kena. palsu juga kena. Ya, dan- meskipun kami tidak menuduh bahwa itu adalah, Ya, tapi enggak. pengkondisian saksi, namanya pengkondisian, artinya dikondisikan gitu. Betul. Baik secara psikologisnya dikondisikan, kemudian secara transportasinya, akomodasinya akomodasinya. dikondisikan. Padahal sebenarnya Itu nggak elok banget nggak itu. elok karena ini ditonton publik soalnya. Siap. Ya, ini ditonton publik. Ya, bau-bau kayak gini juga mungkin ada. Saya nggak lihat, saya nggak mengatakan apa lo ya. Bau-bau kayak Ada gini. lagi pertanyaan? Ya, ada lagi. Ditunda tanggal 29. Ditunggu seminggu depan, tanggal 29 seminggu ke depan ya, hari Rabu lagi. Ya. Oke, saya kira itu ya. Oke, cukup Terima ya. kasih sekali lagi teman-teman saya. Ya, makasih. Ya. Wassalamualaikum. Pak Roy kan belum pernah datang nih ke sidangnya mediasinya Pak Bonatua yang melawan UGM, Oh iya, betul. KPU, Bawaslu, Ah. Ova Emilia, Ya. Muhammad Naim, Ya. dan Budiadi, Ya, yang ya, kita ya, sama-sama ya. tahu tuh Ya, siapa-siapa ya, aja lah. betul, betul, betul. Ya. Dan kemarin saya baru bersaksi di sidang DKPP, Dewan Oke, Kehormatan Dewan Penyelenggara Pemilu, Ya, yang menyidangkan semua ketua KPU datang. betul. Bagi caleg itu luar biasa loh. Iya. Bisa ketemu ketua KPU. Wah, jadi dikenal dong besok kalau nyalek. Sayangnya besok KPU-nya bukan mereka lagi, Oh, oke. udah ganti. Ini KPU yang kemarin Gibran. Iya. Nah, kalau clue-nya itu ya, ini adalah KPU yang kemarin meloloskan Gibran. Nah, itu clue-nya itu nanti. clue-nya. Berarti Next. nanti putusannya apa ya? Tapi saya pengen support ya Mas Mike kepada Pak Bonatua yang dengan sangat gigih terus berjuang meskipun mungkin tidak tampak selalu bersama kegiatan karena Pak Bonatua itu justru mengambil celah ya atau bahkan mengambil hal yang penting untuk kemudian melakukan gugatan atau melakukan penelitian di sisi yang lain dari apa yang kami lakukan ya saya dan Dr. Siva lakukan dan itu kita tetap support ya kita support bersama kemarin juga baru saja ketemu dan semalam Pak Bonatua juga tampil di salah satu TV ya luar biasa Ya, di Candem ya Cara Demokrasi saya nggak usah sebut TV-nya ya nggak usah itu di TV 1. ya. Bahasa Inggris. Tapi bahasa Inggris ya kemudian dan saya kebetulan di TV Berita Betul satu. Berita I Oh, betul. ya gitu ya iya Berita Bahasa I Inggris. bahasa Inggris nah, Oh, iya. jadi Mas Mike juga luar biasa beliau ini Kalau nanti sore saya di wilayah oke. oh kita di kok wilayah oh betul wilayahnya oke wilayah oke Wilayahnya oke. Wush, hari ini Ya, hari Bos, ini apa ya itu bising apa ya Daily Bus. Iya. Udahlah bilang aja Daily Bus Oke Zone. jadi Sama gini Dr. Zul nanti. Mas Mike ini lama-lama ganti profesi Apa tuh? bukan saksi ahli Jadi ahli tapi telematika. bukan jadi ahli bersaksi Ahli bersaksi. di mana-mana dipakai Di mana-mana jadi keterangannya. saksi. Iya jadi Nah, tapi luar saya biasa mau terima kasih saya itu, mau Mas Mike. ini Iya. kan kepada kawan-kawan ya. Salah satunya Rismon. Nah. Ya, salah duanya yang sering nyebut-nyebut Mas Mike itu Iya, kalau biar nanti saya katanya hafal tuh, ntar. katanya ini apa namanya hanya seorang konten kreator yang memburu ini emang dia seorang apa dia? Aduh, seorang pelaut kan dia? betul Ya kan? nenek Nah, moyang dia nenek moyang dia seorang pelaut. Iya. Nah, anyway, maksud saya gini, Pak. Ada orang-orang tertentu Ya. yang kalau mau tampil di TV Yes. harus memakai ilmu orang lain. Contohnya retina face, Ya. VGG face, Oh, itu- arc face. itu anu Padahal itu. itu bukan ilmu dia. itu si apokat Iya. busuk itu Iya, alpukat busuk. Ah. Nah, tapi saya ngelihat Pak Bonatua ini dia memakai ilmunya sendiri. luar biasa dalam Jadi nggak perlu jadi ahli digital iya, forensik ya. administrasi publik Pak Betul. Bonatua itu itu ilmunya Jadi luar biasa Itu yang keren. Dan, dokter asli juga dan jangan itu. lupa Pak, ya Pak Bonatua itu menggugat UGM KPU Bawaslu bersama dengan Jenderal Muriono Aladin betul dari Forum Purnawirawan TNI. iya itu Jadi kita Pak Muriana apresiasi. Aladin seorang laksamana ya gitu laksamana Madya Madya. yang kemudian ikut membersamai kita dan kita juga bersama-sama Dan ya menggugat Pak. penggugat Beliau iya. penggugat di sana. Beliau penggugat juga dan beliau juga Pak Muriana bersama dengan teman-teman dari senior ya saya nggak bilang teman-teman karena usia jauh lebih senior dari Purnawirawan TNI termasuk juga yang menggugat di CLS di hari ini. Iya. Bu Mary ini juga aktivis dalam Bu Mary, menggugat ya gitu. Lain kali kalau Bu Mary mau ikut kita duduk aja biar
Oh ini anu ini. Mentang-mentang ibu pakai kursi lu. Ini Enaknya namanya kalau diturunin, sayanya hilang. Kalau dinaikin sayanya hilang. Bisa nggak kira-kira? ini namanya anu nih apa? Ini namanya joke. Jok tuh nggak apa-apa, boleh-boleh aja ya. Dan kayak si Omon, Iya. dikit-dikit Dulu marah. pakai kacamata. Pakai kacamata dia kemarin. Malam pakai. Semalam dia disenggol ya. Untung Iya. untung nggak ada Iya, Pak betul. Janes di sini. Kalau ada Pak Janes, dia tanya, berapa miliar kacamatamu?